Ya, selamat malam. Selamat bertemu di basecampnya Bakar Production. Ya. Itu tadi satu soundtrack yang masih membekas di serial Balada Kampung Riwil episode Dyah Puspa Jaladri kemarin. Yang bagi kami lagu itu, kemudian beberapa adegan itu juga masih teringat ya sampai sekarang. Ini saya sudah ngobrol dengan beberapa talent yang kemarin sangat luar biasa, dominan perannya di Dyah Puspa Jaladri dari episode Dyah Puspa Jaladri mulai dari Ketemu Lakone sampai Dyah Puspa Jaladri 4. Ini Mas Pangga yang memerankan sebagai Bandi dan itu Mas Momon. Agur. Saya mau tanya-tanya dikit, juga mau review soal proses kita yang kemarin. Ya. Iya enggak? Selama gue melakukan jadi aktor, jadi Bandi kemarin. Enek kurangnya apa? Enek sisi yang positifnya bagi karir pribadimu apa? Ngono-ngono kuwi. Yang jelas kalau buat saya yang jelas platform ya. Dulu saya di panggung, terus mungkin joget, nabuh, mungkin di backstage seperti itu. Tapi sekarang saya di layar, saya ada di frame, yang memang Film ya. di film ya. Memang tuntutannya ya tidak seperti di panggung seperti itu. Jadi memang adaptasinya tidak sulit sebenarnya, tidak sulit karena memang sudah beberapa kali juga ikut. Tapi di Dyah Puspa Jaladri itu saya merasa menjadi diri saya sendiri. Artinya Mas Mus dalam menulis naskah, menulis cerita itu membuat karakter Bandi ini tadi juga tidak jauh dari Bandi ya Pangga. Seperti itu. Ora cocok ra aku. Ora cocok ya? Iya ora jane ora padha karo asline kuwi. Wis melencengnya adon. Oh enggak, maksudnya gini. Saya aja anu saya. Aja kowe jangan menilai dari sisi karakter secara keseluruhan, bukan itu maksudnya. Maksudnya dari karakter contoh kecil dialog. Oke. Susunan kata-kata, pemilihan kata untuk sebuah kalimat di dalam dialog itu tidak beda jauh dari bahkan peristiwanya juga ya. Peristiwanya jadi begini pemirsa, saya sempat dapat cerita dari istrinya Pangga. Bukan Yakti itu, tapi istri aslinya namanya Dek Tiwi, yang kalau di serial ini jadi sinden. Yang jadi sinden itu di Dyah Puspa Jaladri piro 3 apa 4? Loro ding. Piro ya? Nah pokoknya ada adegan yang jual kalung itu. Dan itu pernah itu peristiwa yang pernah dialami oleh Bandi aslinya, oleh real. Wedan sangat. Tinggung ragati kesenian adol kalung. Dan saya tidak pernah konfirmasi sebelumnya. Ya ngepasi wae ndelalah, wih iki kok kaya lelakonku Mas. Dan yang cerita bukan si Bandi tapi istrinya. Mas kuwi goblok lho Mas karo lelakonku karo Mas Pangga. Itu sampai nangis betul dia. Aku dhewe ya nangis, dan ini yo tak betah-betahke wong cah lanang ki nek nganti metu luwe iki lah yo. Ojo nganti. Momen ini juga dominan di sing mbok lakoni sing kaya biasane karo Dyah Puspa Jaladri iki enek sisi perbedaannya apa, Mon? Nek perbedaane ning proses ya nek aku. Nek sing biasane neng episode bakar kuwi neng durasi mung 30 menit. Kemarin ini di Dyah Puspa Jaladri ki hampir 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Ya. Nah, kuwi PR sing paling terberat. Kuwi aku metu kok karakter. Aku sing biasane menengan, sing asli lho ya. Aku menengan ning karakter kuwi aku dadi playboy ngono kan ora karakterku banget. Seksine oke lho. Ngomong apa teh? Nah, ternyata yang kita lakukan kemarin itu prosesnya kan memang berat, luar biasa. 2 kali lipat proses dari
berarti 2 kali lipat dari proses-proses yang kita lakukan biasa. Tapi toh endingnya juga secara hasil juga berbanding lurus dengan proses kita. Ya enak kepuasan lah. Penonton juga banyak yang seneng. Penonton kita juga bertambah. Subscribe-nya juga. Artinya yang kita lakukan itu memang membuahkan sesuatu, enak perubahan. Nah, tapi ternyata kita masih kurang jauh. Ya. Jadi kesusu nglakoni jane awake dhewe iki. Saya nulis naskah ya kesusu nulis. Risetnya masih kurang banyak. Ya. Ternyata menurut siapa itu? Menurut Mbah Tejo. Mbah Jiwo Tejo itu pas kita proses syuting di kebunnya Pak Mul itu, tiba-tiba itu manggil saya. Ya. Ngobrol banyak soal Ratu Kalinyamat itu kan. Yang ini lagi ngobrolin. Cek ngene ya. Sorry tak tarik ya sampean gak enak nek aku ngomong nang kaki koncomu mereka semangat bermentas Kalinyamat. Oh, aku harus ngomong jujur. Nggih. Wong loro kan enak. Iku Mindul tersinggungan, Momon juga kadang tersinggung. Pripun, Mbah? Evaluasine selama 6 episode ya kurang. Ya maaf ya nun sewu. Nadyan to animu masyarakat, di YouTube kayak ngono saiki sing nonton dikira tampil beneran ya, dikira duduk syuting. Iku saka Karanganyar, sapa sing rambut dawa iku? Sapa? Iku kan saka Karanganyar. Oke. Ini ngono anak isik bayi. Cuman ngojo godhong momen lho ya. Kurang. Jane iso luwih apik. Ratu Kalinyamat iso luwih apik, luwih jeder. Luwih nendang. Matur nuwun Mbah, selama ini kita dibantu. Tidak secara fisik Mbah Jiwo ikut di Balada Kampung Riwil ini ikut gabung di episode, tapi banyak pemikiran juga yang diberikan ke kita, banyak ilmu juga di 6 episode ini sampai kita memang ya bener-bener ngelakoni tenanan gitu karena termotivasi dari Mbah Jiwo. Nah, kita pengen lebih baik lagi sebetulnya. Kurangnya wingi kira-kira kurang nggon bagian opo gitu. Nah niku lho kita tak berusaha memperbaiki ya toh. Nah itu tutup perkara kesenian nek keseniannya mungkin ora soal acting. Ora soal kuwi nih. Nek soal kuwi aku mungkin ya gini iso aku iki soal data-data. Soal bukti-bukti sejarah supaya nek jare wong Bali kanca-kanca maine duwe taksu ngono lho. Duwe penjiwaan karena bukti sejarah itu nyata. Nah aku tutup wong sejarah. Lah niku sing kangelan goleke bukti sejarah niku lho, Mbah. Ana wong sugih bondo karo sugih kanca pilih ndi? Nah, gue pilih sugih bondo mesti. Iya, wah angel iki. Bondo terus gue golek kanca. Nah, aku duwe kanca. Nggih. Akeh kanca sejarawan, tapi pertama tak ajak nang sing iki. Ya, nanti tak telepon ya. Ya, saya dulu, Mbah. Ya, salam ya nang arek-arek ya. Nggih. Tapi ngono momen lho, Dek. Nggih, Mbah. Nggih. Ngono apik ngono wis. Nggih. Ya. Nggih. Karo Mindul ngono apik. Nggih. Turun le, Mbah. Turun, Mbah. Saestu lho, saestu. Pokoknya mangkat lo mungkin. Nggih. Momen barang tau dirasani. Aku dirasani jebule. Aktingnya dilem apik, natural cuma ya ada beberapa sing momen kudu diperbaiki. Dan terutama soal penulisan, soal sumber-sumber tulisan dari kisah perjuangannya Kanjeng Ratu Kalinyamat itu memang ternyata sih kurang akeh banget. Terus saya disarankan untuk golek materi lagi, golek bahan untuk penulisan naskah lagi. Saya dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa. Siapa itu? Itu namanya, panggilannya Bu Reri. Saya juga terkejut waktu tiba-tiba Mbah Tejo, "Engko tak temokke karo koncoku." Dia konsen juga dan dia melakukan penelitian juga terhadap Kanjeng Ratu Kalinyamat. Saya diundang ke Jakarta. Nah, pas kuwi jane arep tak jak ning kowe loro kowe pas tanggapan.
Akhirnya saya berangkat cuma sama Bugang, kemudian sama tim kameramen, beberapa tim kameramen. Kita dipertemukan sama Bu Reri itu, yang ternyata beliau itu wakil ketua MPR RI. Aku kaget banget wih, nenggon kono. Senayan mon, aku mlebu Senayan lho. Bahasamu yang nganggo bahasa Indonesia. Yo ora wong Bu Reri itu ya Jawa ndelala. Oh iya. Dan sangat hangat. Dan kami disambut sangat hangat lah. Dan ternyata beliau itu juga salah satu penonton bakar. Oh iya. Ngono kuwi lho. Jadi pas nonton serial Kali Nyamat itu beliau responnya bagus. Kadang juga sering komen tapi kan kita nggak tahu. Iya. Sing komen ini ternyata wakil ketua MPR. Ketua MPR. Nah saya dipertemukan dengan itu. Ini berikut ini proses kita, perjalanan kita ke Jakarta, kemudian sampai kita bertemu dengan Bu Reri, salah seorang narasumber. Dan di sana juga Mbah Tejo ternyata juga sudah berada di sana waktu kami datang. Kita sudah sampai di Jakarta, ini di rumah dinasnya Ibu Lestari Murdiat atau biasa dipanggil Bu Reri. Beliau adalah wakil ketua MPR. Omahe kene iki. Iya, kita dipertemukan sama beliau. Yang mempertemukan kita Mbak Tejo. Pas biyen kae lo ngobrol. Iya. Dalam rangka mencari data-data soal Kanjeng Ratu Kalinyamat. Betul. Kita iki golek data. Kita sinau ke sini. Dan kita dibukakan pintu. Terima kasih sekali Bu Reri. Pak kepiye lho kok pintune isih tutupan. Monggo Pak. Loh. Ini mas-masnya dari Solo itu ya? Nggih. Mbak Reri sudah nunggu sama Mbak Tejo sudah di dalam loh ini. Loh. Waduh, telat nih. Oke. Jangan lupa nanti di swab dulu ya sebelum masuk ya. Waduh. Oh, swab dulu ini? Iya, Mas. Enggak. Yuk. Swab sih. Aduh. Diogrok-ogrok irunge iki. Ayo, Ge. Ge, Mbah. Ge. Ge, niki pun dugi ngajengan. Niki pun dugi ngajengan. Ge, medale sih pun iki. Ge. Iki nggone sapa iki? Sik. Ya iki daleme Bu Reri. Ini Mbak Tejo sing tadi ning jero lho. Ya ayo kerono. Kula nuwun Bu. Sugeng rawuh. Derek Tepang, derek Ngangsu Kawruh ikut belajar ke sini atas sarannya Mbah Jiwo. Ya ini teman-teman kan ini Bu bikin ketoprak sudah 6 episode ya? Iya. Sudah 6 episode. Sambutannya bagus. Komen bisa sampai ribuan dan komennya organik, bukan mesin. Ya tapi dengan segala hormat, ini Mas Dwi Mus ini sutradaranya, terus Mas Bogang itu salah satu pemain andalnya. Terus tak guyone ngene. Ya apik sambutannya apik. Wah 360.000 dalam 1 minggu. Tapi sik mentah. Bukan mentah. Iku masih bisa ditingkatkan lagi. Oh iya Mas, ini caranya. Aku duwe narasumber akeh soal Ratu Kalinyamat. Tapi di antara narsum-narsum itu ada satu yang wajib enggak bisa kami. Nah ini makanya tak ajak soal ke sini. Gitu. Menika Mbak Reri Tidak tepat Bu Reri. Iya. Kita juga kaget diajak sowan Simbah ke sini.
Wah, namun lebih kaget lagi, kantornya gedung MPR, gede ya. Iki sih dalamnya, iki sih. Kayak keraton. Pas teko kene pertama Mbah sibuk kan. Wah kene tiap hari bakdo ya lebaran. Panganan terus. Ini rumah rakyat. Oh ngaten ya Bu. Kantornya juga kantor rakyat, Mas. Terima kasih sudah dibukakan pintu. Iya. Mas Tejo kemarin telepon memang menceritakan kalau kawan-kawan kebetulan ada agenda ke Jakarta, mau main, mampir ngobrol. Saya justru yang merasa senang sekali. Saya juga termasuk yang sering nonton Bakar Kampung Riwil. Jebule. Kampung Riwil termasuk sebetulnya karena waktu teman-teman di Jepara memberitahu ada beberapa acara yang Kita syuting di sana ya. Sempat syuting dan banyak bicara mengenai Ratu Kalinyamat, jadi saya beberapa kali memang mengikuti. Apalagi memang betul sekali waktu Mas Yuwo kemarin memberitahu keterlibatan saya dengan tanda kutip urusan Ratu Kalinyamat ini jauh dari tahun 2011-12 lah ceritanya. Secara sungguh-sungguh 2017-2018 saya bersama beberapa kawan-kawan dan masyarakat Jepara, jadi ini nggak sendirian ya, ini bergabung dengan kawan. Kemudian di bawah yayasan yang memang saya didirikan karena saya adalah anggota DPR RI yang mewakili wilayah tersebut, ada organisasi Yayasan Nama Bakti Lestari membentuk namanya tim ahli diketuai oleh Profesor Raton Kito membuat penelitian. Nah bukunya ada, nanti tak ambil ya. Membuat penelitian, melibatkan para ahli, para pakar, membuat, wah mas, wakil banget aku ya kayak song itu. Mulai dari diskusi kecil, diskusi kelompok, diskusi ilmiah, sampai seminar nasional. Saya Mbak. Oh, bentar Mbak, ini patut dicurigai. Saya tunggu ini aja selain Ayu, Ratu. Ini pernah dipakai di episode. Sampai nyuri dari mana itu? Oh sudah pernah dapat? Dari internet Mbak. Dari masuk internet juga? Dari enggak, internet. yang di internet kan yang sudah ada di internet juga? Ada juga itu. Yang di internet kan kebanyakan yang mutu-mutu itu. Ada Enggak, juga? niku kula simpen kok. Iya, itu. Ini ditayangkan. Izin dulu. Kok sudah ditayangkan? Milik publik. Oh, sudah milik publik. Jadi kami Yayasan Dharma Bakti Lestari menyelesaikan penelitian ini. Buku ini memang 2021 tuh edisi perbaikan yang kedua atau ketiga. Dan penelitiannya mas sampai akhirnya para tim peneliti ya uang pintar-pintar tenanan. Jangan temenanan pinter mas, para profesor sampai kemudian mencari dokumennya sampai ke Portugis. Aduh. Mungkin disebutkan Bu ketuanya, Pak siapa? Ketuanya adalah Profesor Ratno Lugito. Ratno Lugito. Di dalamnya ada beberapa peneliti, ada Pak Dr. Alamsyah, kemudian di sini ada Dr. Kusnul Hayati, ini dari Undip ya. Kemudian Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri, ini ahli pengamat militer. Ada Bapak Dr. Inwansyah, kemudian dibantu oleh sejumlah peneliti. Tim risetnya sendiri ada Mas Daya yang sekarang sedang berada dan menempuh S3-nya di Portugis. Kemudian dibantu juga oleh seorang profesor dari Portugis itu sendiri namanya Vitor Rui Gomes Teixeira. Saya juga dibantu oleh sahabat saya, senior saya, Mas Tommy namanya, Mas Bambang Budi Utomo, Pusat Peneliti Arkeologi Nasional, dan banyak lagi para senior yang kemudian ternyata selama ini Mas Iwo banyak sekali sebetulnya masyarakat yang menginginkan pelurusan sejarah karena sebetulnya yang diangkat oleh Bakar juga sudah diangkat oleh teman-teman di Kampung Riwil ini ketopraknya ya sudah saya justru mengapresiasi karena membantu betul kami semua untuk menunjukkan kepada publik bahwa Ratu Kalinyamat ini memang tokoh luar biasa. Nah materi-materi, tapi kan membuktikan itu ada dua. Secara ilmiah harus kita buktikan, secara ilmiah, secara akademis nanti disuruh nerangin lagi. Secara akademis ini pokoknya totonannya sih bener gitu. Saya ke Bogang, kenapa kok nggak ke Belanda studinya, kenapa kok ke Portugis gitu loh, coba. Jadi zaman Ratu Kalinyamat ya,
dia memerintah 1949, 1979, 1549 itu Portugis itu berusaha masuk ke Indonesia. Dia bikin benteng pertahanan di Malaka. Oh. Gak iso mlebu. Soale Kanjeng Ratu ini mempertahankan betul lautnya dan sudah berpikir melampaui zamannya. Kalau kita kan di Amerika kenal namanya NATO ya, aliansi, itu fakta pertahanan. Nah, beliau ini sudah menginisiasi fakta pertahanan bersama-sama Sultan dari Aceh sampai dengan dari Ternate dan Tidore sampai dengan Maluku. Bersama-sama menyerang Malaka, memblokade lautnya. Portugis tidak bisa masuk dan Portugis mencatat kan zaman dahulu kalau mereka berlayar yang bertugas bikin laporan-laporan itu selalu ada buat laporan. Report itu ya? Report. Biasanya adalah nah ini yang menarik, kita menemukan dokumen-dokumennya di gereja-gereja tua di Portugis. Dokumen resmi para misionaris Portugis yang ada di kapal yang memang tugasnya membuat laporan. Dan di dalam laporan-laporan yang ada di dokumen Portugis itu menyebutkan perempuan berkuasa luar biasa hebat sekali dari Jepara. Raina de Jepara ini kok Nah, itu yang aku jelaskan. munculnya kuwi. Malah justru yang pahami Portugis ya. Iya, anjir. Dia ngengkel Mbak Reri. Kenapa, Mas? Kenapa kok Ratu Kalinyamat tuh nggak disebut zaman Belanda, nggak pernah nyebut. Yang disebut Belanda di Ponorogo ini ya memang ini bukan zaman Belanda. Zaman ini zaman Portugis itu loh Mbak. Tolong Mbak biar yakin Mbak. Belanda belum masuk itu. Belanda sudah mulai masuk tapi belum secara evolusi, baru masuk kemudian. Tapi yang awal pertama kali masuk Portugis belum berhasil masuk dan karena dilawan mereka kemudian bertahan di Malaka. Nah, buku-buku ini Mas, mudah-mudahan ini banyak banget, bukan hanya buku-buku, tetapi juga studi-studi lain. Jadi ada Jepara itu suge ora ilo-ilo. Jadi kalau Dokter Koni itu, Bu Koni menceritakannya nih, Mas Bugang, katanya pernah ngebayangin kapal induk Amerika nggak? Gede kan juga ilo-ilo gitu kan. Kalau kita ngelihat pasti kan kita kecil. Seperti itulah tentara Portugis waktu itu melihat kapalnya Ratu Kalinyamat. Jadi kapal Ratu Kalinyamat, kapal kita itu oleh mereka dilihat seperti kita sekarang lihat kapal induk Amerika. Nah, saya kira ya dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, kita terutama dengan teman-teman yang berkesenian, karena sebagian besar kan iki pitutur ya Mas ya, melalui ketoprak, melalui cerita. Nah, barangkali inilah sama-sama kita berkesempatan untuk meluruskan kembali semuanya. Ini gitu. Boleh kita kopi yuk? Loh, ini boleh diambil semuanya. Aku gue akeh. Memang tak bikin banyak banget Mas. Waduh. Jadi buat semua yang mau membawa dengan senang hati. Tok sangu. Makasih sudah dimodali Bu. Mocone suwe iku. Yo Mas Bogang. Ya iki maca sakmene ora 6 sasi dhewe. Kita biasanya kalau membaca rombongan. Rombongan kan ini. Iya, membaca, membuat kesimpulan. Dicoret-coret, jadi nanti Mas Bogang bacanya yang udah dicoret-coret, jadi gampang. Wah, nggak habis pikir aku. Nah, rencana kita setelah bikin 6 episode ini, kita pengen pentas ketoprak secara utuh yang akan kita live-kan juga nanti. Karena banyak penonton yang tiba-tiba datang di Balekambang mengira kalau lakonnya itu Kalinyamat. Oh. Mereka agak kecewa begitu. Meresponnya sampai segitunya. Jadi mungkin rencana kami itu mungkin jawaban, oh ya, kita gelar lakon Kalinyamat yang apa? Yang betul, yang nggak seperti betul, yang seperti tidak dulu gitu. Ya. Oh, dulu judulnya Kalinyamat nono lanjutannya aku wis ora tego. Pasarnya itu dulu laku sekali katanya. Kalau judul yang miring-miring itu. Oke, matur nuwun. Sampun. Dengan senang sekali ketamuan. Kita yang terima kasih sekali. Kita sudah dibukakan pintu, diterima. Kita dapat banyak ilmu juga dari sini dan pulangnya kita disangoni segini. Aduh, iki nyenengke banget iki. Jadi teman-teman di rumah sudah menunggu ini. Salam buat semua. Siap.
semua kawan-kawan Siap. di Kampung Riwil. Kepareng kula nyuwun pamit. Monggo. Hati-hati di jalan. Mbak Tejo saya langsung ke Solo ya. Saya pulang. Matur nuwun sekali Bu Reri, kami sudah diberi bekal yang sangat banyak dan kalau selama ini kita risetnya kan cuma dari internet dan narasumber-narasumber di daerah Jepara. Nah, gini kami punya kasih tulisan yang sangat banyak, saya simpan di dalam itu. Terus kira-kira bakalnya nembok gue apa, Mas? Ya nek misalnya itu orang anggup untuk saat waktu dekat ini kan iso tak nggo somben misalnya pangga harem gawe naskah ketopraknya itu dilengkapi kan iso tinggal juga. Kan ya tetap kudu direalisasikan. Soalnya eman-eman. Itu kan sebuah barang yang berharga gitu. Ya, tapi sebetulnya juga masih ada harapan sih dari Bakar untuk next episode-nya di depan. Tentang ya Dyah Puspa Jaladri. Kuwi muga-muga ya lanjut meneh episode. Ya lanjut ora kan tergantung kita aja. Ya. Nah nek misalnya kowe mewakili beberapa aktor ngono siap dengan proses yang kaya wingi ya ketoke oke, kita rencanakan kapan mungkin April apa sebelum April. Yo, sangat siap lah. Nah, aku oke aja lah. Aku sangat siap. Tapi nek ngomong ke sing dek ingi, jujur aku sama beberapa talent iki ngeragap yo. Ora siap banget dengan proses yang yo menurutku wis hampir meh koyo air lebar lah intinya ya to. Sangar lho, Dek. Ketoke luwih abot iki, Dek. Ketoke luwih abot iki. Luwih apa sih iki? Durasi segitu loh, Durasi segitu dengan jadwal syuting sing prosesnya sangat singkat. Jam 4 esuk jek udan-udan syuting. Bayangno. Elok tenang. Kowe sing paling momen syuting itu sing paling berkesan sing bagian apa, Mon? Adegan udan-udan. Adegan udan-udan kan. Itu karena sing tak sawang kuwi dua tokoh sentral. Paijo Pandra. Sangar. Jam 4 pagi masih syuting. Di seusianya Paijo Pandra sing kudune cek turu kuwi syuting tinggo apa ya maksudnya gitu ya tinggo bekal sok mbene dhek to. Iya. Tapi kan ya nek urung wayahe sih jane. Tapi ya cocok nek misalnya Dyah Puspa Jaladri kita proses lagi. Cocok banget melanjutkan yang kemarin. Soalnya kita sudah punya data yang lebih ya bisa dikatakan lebih akurat lah daripada data-data kita. Sangune luwih akeh. Nek tumbuke mau Jawa ki aja nganti wastro lungset mungkin sampiran. Iman iki. Kemampuannya aja mung ditokne tok. Aja tokne tok. Jangan dianggurkan saja ya. Dan itu mungkin juga kemarin itu juga salah satu sinyal dari Bu Reri. Ya. Memberikan buku-buku itu. Mungkin juga beliau menghendaki gawe neh. Gawe neh dengan lanjutan cerita yang lebih menarik. Terus pendalaman cerita yang lebih jero, lebih dalam begitu. Dan persiapan sing luwih mateng kan ngono. Ya semoga lah kita minta doanya sama penonton semua. Sama minta jangan lupa komen sing cocok Dyah Puspa Jaladri kita lanjut kembali bisa komen. Nah, semacam voting ya iki ya. Lanjut apa ora ngono. Kalau komennya nanti banyak mayoritas pada setuju kalau kita bikin Dyah Puspa Jaladri lanjutan, silahkan komen. Insya Allah kita akan lanjut. Kita akan lanjutkan itu dengan pendalaman cerita yang lebih dalam lagi. Mungkin pernak-perniknya, konfliknya juga menarik lah. Dongake ya, Lur. Dulur-dulur. Kowe kan bola-bola Bakar minta sarannya nek lanjut tulis komentar ya. Lanjut oke guys misalnya lanjut next episode Jaladri tabung ijo misalnya ngono kuwi. Oke, siap. Oke. Ngono ya, matur nuwun. Ya. Saya juga belum bisa move on sebenarnya dari Dyah Puspa Jaladri dan saya yakin penonton juga masih banyak yang mengulang-ulang episode itu. Dan ini kita akan review sedikit beberapa scene-scene yang
spesial yang mungkin bisa mengantar tidurnya konco-konco. Iya. Tenuan, yo nyambut gawe yo. Oke. Salam Dodomuri. Ger. Lagi mulai toh, Kang? Iya, Dek. Tak gaweke kopi apa piye? Ora usah. Nggo. Ono apa toh, Kang? Dek. Duit 10 juta payon peti kae. Isi mbok simpen ta, Dek? Isih utuh ki, Kang. Serku ki arep tak nggo tuku kalung. Ning durung sempet neng pasar kok. Duit kuwi kan oleh ibarat rezeki tak terduga to, Dik. Nek umpama tinggo ragat sesuatu sing tak terduga ngono piye, Dik? Ya ora apa-apa to, Kang. Iki lak ya duwite sampean to. Ya engko nek turan saka duit iki lagi dienggo tuku kalung ya, Dik. Aku ki ora kalungan ya ora apa-apa lho, Kang. Kapale Kanjeng Ratu Kalinyamat biyen nek pas ngadepi badhe ning tengah lautan kaya ngene iki ya, Jo. Oh ya, Mas.
remuk di. Hancur. Ora, Kang. Kapal isih iso tetep tinggu. Nek kahanane ngenten iki, boten sida main mawon Pak RT. Maine besok mawon nek pun boten musim udan. Nggih, Pak. Niki resiko. Tiwas direkasani ketera udan. Pak, percuma toh, Pak? Tujuannya awake dhewe pentas ki dienggo menghibur wong liya. Pacobane awake dhewe saiki mung udan. Umpama sesuk wayah pentas udan. Resikone awake dhewe iki mung kebroh. Totoane bakal mung wirang. Ning nek Ratu Kalinyamat sing diadepi kuwi gulungane ngombak ning tengah segara. Prahara. Atine was-was. Jalaran dhewe sak kanca budal tujuane kanggo mangkat perang. Ngadepi mungsuh. Nyawa totoan. Saktenane dheweke kuwi sing duwe pethi kae. Lan uga sing ngukir jiwa ragamu. Awake dhewe pancen kudu pisah. Mergo iki jalan sing terbaik kanggo aku lan kowe. Aku titip Bandi. Mung iki sing bisa tak wenehi kanggo Bandi. Besok yen Bandi wis bobojoan, wenehno peti iki. Wis, aku pamit. Sepurane yo Kang, aku mung bisa nyangoni iki. Wiwit kuwi ilang kabare, ilang wewayangane. Lelakone menungsa kuwi pancen ora bisa dinyono.
sing wis pinisah sak suwene iki bisa ketemu meneh. Nadyan ora nyawiji. Mbok. Bapak mung njaluk supaya aku njangkepi lakuku. Aku njaluk pangestumu ya, Mbak. Yo, tak pangestoni. Aung kuwi ratu kopi kok mbok celuk mbak to le. Rumangsamu Mbak Iis aja. Kali ya. Wih, sembrono. Bugang karo anake. Anake Sidul. Bocah kok lucune ngono ya. Ajeng ngersake napa ki Sanak? Iki dodol apa ta? Dodol kopi kalih sego. Oh. Mas gawe Kang. Regane 5.000 segone. Kopine murah meriah wae, mung 1.000. Itu dari 2.000. Duitku dari 2.000 urunan wae, Jo. Ya, Kang. Wis kono urunan. Nah, aku urun 1.000. Oh, 1.000. Lho piye to lah kowe karo Mas Padra kuwi 5.000 nggo tuku segone. Lah aku 1.000 nggo tuku kopine. Pas toraan. Piye, Kang? Wis apa-apa. Nah. Alhamdulillah, laris. Iki segone. Wah. Ya. Tadi buka. Iki kopine, Kang. Bah. Lah wong iki zaman kerajaan lho. Mosok kopi kok diadai botol iki piye to? Jan. Cah dekor iki jan ora mudeng estetika blas. Ayo dipangan. Piye to? Urun 1.000 disiki lho. Piye to wong ya padha urun lho. Lah karepe iki kepiye? Nih wae, ben adil disesuaikan karo urunane. Cuma urunan piro, Jo? 3.000. Berarti makananmu nganggo driji 3. Aku kan urunan 2.000. Berarti manganku nganggo driji 2. Lah aku? Manganmu nganggo driji 1 no, De. 1.000 iki? Lah iya, manganmu nganggo driji 1. Apa ya iso wis ya. Ya wis kono panganan wong loro aku tak sing ngombe kopi wae. Ora iso no. Kopine ya urunan lho. Ora no digilir. Pokoke angger krungu swara ting, tapi ndang digilir. Wah, angger ting genti. Sapa sik? Aku sik no. Oh, nyono. Dodo mburi. Ger. Ting. Dodo mburi. Ger. Ting. Ting. Hah? Dodo mburi. Ger. Ting. Ya. Dodo mburi. Ger. Ting. Jatahku. Ting. Dodo mburi. Ger. Ting. Dodo mburi. Ger. Ting. Ting. Alah ting karepmu ra karepmu. Nah, ger. Ra lucu.
Ora lucu. Biasa, apa istimewane? Kok kowe iki melu nyoraki ngono lho? Nyoraki piye to, Mas? Tontonan ramutu ngono ki yo disoraki. Gen ora sak karepe dhewe ngono kuwi. Wong momone boloku mosok yo tak soraki to, Mas. Yo Sang Dyah Puspa Jaladri. Kanjeng Ratu, para prajurit sampun siaga wonten papanipun sowang-sowang. Kantun nenggo dawuh. Bagus. Tak lawase prahara durung nempuh baitaku. Tak lawase ombak durung melek anggaku. Tak suwene iku uga malaka bakal dakku kuwi. Prasetyaku sedumuk bathuk senyari bumi. Budi tak sembadani, bongo tak rampungi. Sayuta mara saketi uri. Nadyan toh pati bakal dak lakoni. Mreh rahayuning Ibu Pertiwi. Nalika semono, aku kang dadi cucuking laku Bedomo. Mesyune Portugis wis gawe aku caca netra.
Nanging kekarepanku tetep setya tuhu nderekake Kanjeng Ratu. Nadyan paningalku Ki Nuncoro, nanging jiwa iki kudu tetep merdeka.